wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam Jumat berkah insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di ujung minggu, biasanya kalau di ujung minggu itu bau-bau weekendnya tuh terlalu kuat ya, sehingga saking kuatnya itu biasanya beberapa sudah mulai ngeglosor. Tapi alhamdulillah hari ini 21 siswa sudah gabung. Semoga teman-teman yang nggak bisa gabung karena sedang sakit juga diberi kesembuhan, teman-teman yang nggak bisa gabung karena kuotanya habis diberi kemudahan rezeki sehingga kuotanya bisa bertambah. Terima kasih yang sudah on cam, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semoga Allah mudahkan belajarnya ya. Karena belajar itu ibadah, jadi godaannya pasti banyak. Godaan di mana kamu melihat wajah saya, yes. Kasih senyum yang cantik. Love you semuanya. Iya, kenapa Royhan nggak boleh? Kan guru zaman sekarang harus gaul, gitu kan ya? Love you. Lihat nggak sih manis kamera? Iya Bu, boleh Bu. Biar suasana weekendnya itu kerasa semangatnya. Baiklah, mari kita buka pekerjaan kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan muncul. Mari kita lihat tugas kalian yang kemarin praktek mandiri. Di sini sudah mengumpulkan 27 orang. Dan selamat kepada 27 siswa yang sudah mengumpulkan. Dengan usaha kamu mendapatkan nilai minimal 85. Ya, ini belum dikoreksi ya. Kasih nilai 85 nih. Jadi kalau kerjaannya bagus, mau presentasi, pasti bisa lebih. Nah, dari 27 siswa ini, Mrs. akan meminta 2 orang untuk mempresentasikan. Siapa yang mau mengajukan diri sebelum ditunjuk? Ada nggak yang kepingin presentasi? Halo, MIPA. Presentasinya gimana? Bacain. Mrs. bukain, kamu bacain. Siapa? Kalau salah gimana? Ya nggak apa-apa kan, yang penting presentasi. Nggak ada yang salah mah kalau praktikum mandiri mah. Ya udah Miss, coba. Sebutkan nama. Semoyo. Oh iya, baiklah Wismoyo. MIPA 1, Wismoyo absen. Absen 35. 35 nih. Yang berani presentasi langsung nilai minimal 90. Bentar, mana nama kamu Wis? Nah ini. Kita buka punyanya Wismoyo. Bismillah ini ya. Jangan lupa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nilai minimal kamu adalah 90. Miss ganti dulu nilainya. 90. Siap. Perkenalan ya, Miss. Iya, perkenalan. Yuk, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Wismoyo Adiatmoko dari kelas MIPA 1, nomor absen 35. Ingin mempresentasikan hasil daripada praktikum yang saya telah lalui. Oke. Yang pertama, langsung ke hasil pengamatan apa gimana, Miss? Tujuannya? Boleh dibaca judul sama tujuan, nanti ke pengamatan. Ya, laporan praktek mandiri metode ilmiah. Pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Tujuan pengamatan: mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Cara kerja 1. Beri label A, B, dan C pada gelas. 2. Isi masing-masing dasar gelas dengan potongan kapas. 3. Siram masing-masing dengan 10 ml air. 4. Tabur 5 biji kacang hijau ke masing-masing gelas. 5. Bungkus rapat gelas A dengan aluminium foil. 6. Bungkus permukaan atas gelas B dengan aluminium foil. 7. Letakkan ketiga gelas dekat dengan sumber cahaya, misal di teras rumah ataupun samping jendela. 8. Amati dan ukur pertumbuhan selama 5 hari. 9. Laporkan hasilnya. Oke, bentar Wis. Langsung ke tabel. Bentar Wis. Ada yang mau masuk bentar. Oke, sudah. Yuk ke tabel. Tabel pengamatan. Di hari pertama, gelas A 0 cm, gelas B 0 cm, gelas C 0 cm. Di hari kedua, gelas A 0 cm, gelas B 3 cm, gelas C 2,2 cm. Di hari ketiga, gelas A 0 cm, gelas B 6,3 cm, gelas C 4,1 cm. Dan di hari keempat, gelas A 0 cm, gelas B 8,5 cm, gelas C 5,7 cm, dan yang terakhir di hari kelima,
tetap gelas A tidak tumbuh sama sekali, yaitu 0 cm, gelas B 10,8 cm, dan gelas C 8 cm. Oke, bentar, ada teman mau gabung lagi. Yuk, lanjut. Fotonya. Untuk gambarnya diselipkan, Miss, di Oh, soft ini file. ya, gambar tugas ini ya. Ntar, Miss klik dulu. Nah, ini gambarnya. A, B, C ya. Gambarnya. Ya, Miss. Ini hari pertama. Terus silahkan dijelaskan. Untuk hari pertama untuk melakukan percobaan, itu belum ada yang tumbuh. Lalu untuk hari kedua, itu ada sedikit tumbuh, tetapi tetap yang gelas kedua, gelas B yang atasnya dikasih aluminium foil, tetap yang paling lebih tinggi, Miss. Oke, lanjut. Pada hari keempat, maaf untuk hari ketiganya, lupa foto, Miss. Ya. Untuk hari keempat, sudah kelihatan bahwasanya gelas A yang tertutup aluminium foil tidak mendapatkan pertumbuhan. Dan gelas B yang tertutup aluminium foil atasnya malah mendapatkan pertumbuhan yang lebih cepat ketimbang gelas C yang terbuka. Untuk hari kelima itu adalah hasil akhirnya. Masih jelas bahwa kelas B tetap pertumbuhan paling cepat. Oke, kita lanjut lagi ke PDF-nya. Nah, silakan untuk sumber referensi. Ya, referensinya menurut sumber referensi, pertumbuhan tanaman kacang hijau membutuhkan cahaya yang sesuai dengan kebutuhan cahaya tanaman tersebut. Jika terlalu sedikit cahaya yang diserap, maka pertumbuhan bunga akan lambat. Sebaliknya, bila tanaman terlalu penuh menerima cahaya, juga akan lambat dalam pembentukan bunga tanaman kacang hijau tersebut. Kesimpulan? Untuk kesimpulannya kepanjangan nggak, Miss? Nggak apa-apa, bacain aja. Pokoknya apa adanya, hasilnya mah dibacain. Kesimpulan, dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya, 1. Gelas A yang tertutup rapat tidak dapat menyerap cahaya matahari sehingga tidak dapat tumbuh sama sekali, Miss. Terus? Untuk yang kedua, gelas B yang atasnya tertutup mendapatkan cahaya matahari yang baik sehingga pertumbuhannya yang paling cepat, tidak berlebih maupun tidak kekurangan. Yang nomor 3, gelas C yang tidak tertutup mendapatkan cahaya matahari yang berlebih sehingga pertumbuhannya lebih lambat daripada gelas B. Oke, terakhir. Nomor 4, di sini dapat disimpulkan bahwasanya cahaya matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau, di mana kacang hijau harus mendapatkan cahaya matahari yang cukup, tidak berlebih maupun tidak kekurangan. Terima kasih, Miss. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih Wismoyo dengan presentasinya. Coba kelas MIPA 1, ada nggak yang beda kesimpulannya? Atau semuanya sama? Kansa nih tadi duluan. Kansa sama Rona, Rizka. Nanti boleh Kansa dulu ya. Punya Kansa berarti nilai minimalnya 90. Ntar dulu, Miss buka dulu. Punya Kansa. Nanti habis itu Rona. Dah habis itu kita review. Kita kasih nilai minimal 90 dulu. Bentar. Oke, 90. Sambil nunggu ini ada yang baru masuk lagi. Punya Wismoyo. Nah, kita tunggu dulu muncul punyanya Kansa. Ini ya Kansa Kaulah ya. Silakan Mbak Kansa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Kaulah Fatimah, absen 17. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik hukum saya. Laporan praktek mandiri metode ilmiah. Pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Tujuan pengamatan, mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Cara kerjanya, beri label A, B, dan C pada gelas. Isi masing-masing kaca gelas dengan potongan kapas. Siram masing-masing dengan 10 ml air. Tabur 5 biji kacang hijau ke masing-masing gelas. Untuk rapat gelas A dengan aluminium foil,
Bungkus permukaan atas gelas B dengan aluminium foil. Letakkan ketiga gelas dekat dengan sumber cahaya, misal di teras rumah atau di samping jendela. Amati dan ukur pertumbuhannya selama 5 hari dan laporkan hasilnya. Pada hari pertama, gelas A ukurannya itu 10 cm. Di hari kedua, gelas A berukuran 0,8 cm. Di hari ketiga, gelas A berukuran 2 cm. Di hari keempat, gelas A berukuran 4 cm. Di hari kelima, gelas A berukuran 8 cm. Gelas B di hari pertama berukuran 0,1 cm. Di hari kedua, gelas B berukuran 2 cm. Di gelas ketiga, gelas B berukuran 4 cm. Di gelas keempat, gelas B berukuran 7 cm. Di hari kelima, gelas B berukuran 10,5 cm. Gelas C di hari pertama berukuran 0, cm. Di hari kedua, gelas C berukuran 4 cm. Di hari ketiga, gelas C berukuran 6 cm. Di hari keempat, gelas C berukuran 9 cm. Dan di hari kelima, gelas C berukuran 14 cm. Ini gambarnya ya. A, B, C. Oke, bentar nih. Kamu berarti memberi labelnya terbalik ya? Dari yang Mrs. minta ya? Nggak apa-apa, berarti nanti ini adalah yang A ini yang tidak ditutupin ya? Iya, Bu. Oke, siap-siap. Siap-siap. Ini punyanya Mbak Hansa. Ini hasil akhir, ini hari kelima ya Mbak? Iya, hari kelima di pagi hari, jadi belum pas buat hari kelima, soalnya hari pertama tuh saya mulainya jam 3. Tapi itu saya ambil pagi-pagi. Baik. Kita lanjutkan, ini gambarnya ya, anak-anaknya, dan di sini tampak ya Mbak, warnanya juga beda ya. Di foto kamu ini kelihatan bagus ini. Dari dekat ambilnya. Lanjut. Terus kerjaan kakak, sumber referensi tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertemuan biji lain. Jadi saya ambil sumbernya itu dari percobaan yang telah dilakukan, terus juga saya cari-cari referensi di web banyak, terus saya juga cari di Twitter sih. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya, kecambah gelas C yang tertutup aluminium foil lebih besar dari kecambah gelas B, 2 kecambah gelas A. Hal itu disebabkan karena cahaya matahari dapat menguraikan alkil yang terletak pada bagian koleopsil. Salah satu fungsi paling penting dalam alkil ialah merangsang pemanjangan batang. Namun, jika terkena cahaya matahari, alkil menjadi tidak aktif. Hal tersebutlah yang menyebabkan kecambah gelas C lebih panjang dari kecambah gelas B dan A. Oke, terima kasih Mbak Kansa. Ya, silakan ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Mbak Kansa yang paling tinggi adalah yang ditutup aluminium foil. Kalau tadi punyanya Wismoyo adalah yang ditutup atasnya aja. Nah, tadi Mbak Rona kayaknya juga udah mau presentasi ya. Jadi nggak Mbak Rona Rizka? Jadi, Siap. Satu orang lagi terakhir nih. Rona Rizka. Tadi kan absen berapa? Absen 17. 17. Rona? absen 31. 31. Kita buka pekerjaannya Rona. R. Rona Rizka. Oke, ini pekerjaannya Rona. Kita ganti dulu biar Butika nggak lupa, nilai minimal 90. Nanti yang lain jangan khawatir, kita masih ada sesi tanya jawab nanti ya. Silakan Mbak Rona memperkenalkan diri, nanti bisa cara kerjanya di skip, nggak apa-apa, langsung ke pengamatan ya. Silakan Iya, Mbak Miss. Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Rizka Tiffany Putri, nomor absen 31 dari kelas MIPA 1, ingin mempresentasikan hasil kerja praktek mandiri yang saya lakukan. Judul pengamatan? Judul pengamatan, pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Ini langsung ke tabel ya, Miss? Iya. Oke. Pada hari ke-1, kelas A
tumbuh 2 cm, gelas B 1,5 dan gelas C masih 0 cm. Di hari kedua, gelas A 4 cm, gelas B 3 cm, dan gelas C masih 0 cm. Di hari ketiga, gelas A 6 cm, gelas B 4,5 cm, dan gelas C 0,5 cm. Di hari keempat, gelas A 8 cm, gelas B 6 cm, gelas C 0,7 cm. Di hari kelima, gelas A 10 cm, gelas B 7,5 cm, dan gelas C 1 cm. Ini hasilnya ya. Iya. Sebelum dibuka dan setelah dibuka. Ini hari keberapa atau setiap hari kamu foto? Ini hari kelima sih, Miss. Hari kelima. Oke, ini hasilnya ya. Yang A yang ditutup semuanya. Jadi kamu memperlakukan nulis ABC-nya sama seperti Miss Moyo ya? Iya. Ya, cuma kamu bedanya justru yang ditutup rapat ini yang punya tinggi paling banyak ya, sedangkan yang C yang nggak ada pertumbuhan. Iya. Oke, silakan dijelaskan di kajian pustakanya ngambil dari mana, kemudian kesimpulannya apa? Kajian pustakanya saya ambil dari blog di Putri Aprilia di WordPress ini. Terus kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengamatan adalah terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap. Hal ini dapat menunjukkan bahwa cahaya berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Penjelasan, tumbuhan label A dan B yang tertutup menggunakan aluminium foil dan tidak terkena cahaya matahari justru tumbuh lebih cepat daripada tumbuhan label C yang terbuka dan terkena cahaya matahari. Tetapi tumbuhan label A dan B yang tumbuh dengan kondisi fisik yang tidak sehat, berbeda dengan label C yang tumbuh lebih pendek dengan kondisi fisik yang sehat dan subur. Oke, terima kasih Mbak Rona, luar biasa nih anak-anak MIPA 1 ya, ada 3 anak yang mempresentasikan dan untuk presentasinya Mbak Kansa sama Mbak Rona itu mirip ya, sedangkan yang berbeda adalah punyanya Miss Moyo. Semoga nanti yang lain ketika nanti kita bisa konfirmasi, kita akan tahu nih seperti apa nggak seharusnya ya, nggak ada praktikum yang salah, jadi semuanya itu benar. Kenapa? Mari kita review bersama-sama. Mohon izin share screen dengan PPT ya. Sebentar, udah kelihatan ya. Suara Betika terdengar dengan jelas ya. Betika hari ini lupa nggak bawa headset soalnya. Kedengeran kan? Masih kedengeran ya? Iya, Miss. Siap. Oke, sekarang kita akan mereview praktikum kita dengan tema tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, Missis itu sebetulnya membuat satu tantangan rahasia. Miss nggak tahu nih, karena Miss memang belum buka satu persatu. Siapakah di antara 33 siswa ini yang membaca betul-betul referensi yang Missis berikan linknya di GC? Kenapa Miss bilang seperti itu? Meskipun Missis memberikan lembar kerja berupa laporan itu dalam bentuk sederhana, kalau kalian sudah membaca baik-baik link materi yang Missis berikan, kamu akan menyadari bahwa lembar kerja yang Missis berikan kepada kamu itu belum lengkap. Kenapa? Karena metode ilmiah yang kita pelajari itu lebih banyak dibandingkan lembar kerja yang sudah Missis berikan. Salah satunya adalah tentang rumusan masalah yang belum Missis munculkan di lembar kerja. Padahal ini adalah salah satu faktor yang sangat penting ketika kita mengadakan satu penelitian. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah ini adalah pembatasan, pemfokusan dari masalah yang ada di sekitar kita untuk kita bisa tahu tujuan pengamatannya. Jadi kemarin Missis tuh skip dari yang harusnya rumusan masalah dulu langsung ke tujuan. Nah, untuk tujuan yang kemarin sudah kita buat, rumusan masalahnya adalah apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Gampang sebetulnya ya merumuskan masalahnya.
Nanti kalau di laporan yang asli harus ada latar belakang. Ngapain sih kita ngepoin ini? Ada hal apa di baliknya? Baru kemudian munculkan rumusan masalah, baru lahir tujuan dari penelitian. Apa gunanya? Supaya kita tadi bisa fokus. Kenapa bisa fokus? Karena nanti kita tahu variabel-variabel penelitian yang ada di dalamnya. Miss ulang sekali lagi, rumusan masalahnya adalah apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Missis sudah sengaja memberikan warna merah kepada dua variabel yang muncul di rumusan masalah. Coba siapa yang bisa mencoba menjawab yang namanya variabel penelitian itu ada apa saja? Silahkan bisa open mic, sebutkan nama dan nomor presensi. Ada nggak yang masih ingat nama-nama variabel penelitian? 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada yang mau coba? Mau coba Variabel bebas ya, Miss. Boleh gantian ya, tadi dulu yang cewek dulu, nanti baru yang cowok. Sebutin nama sama nomor presensi, yang perempuan dulu. namanya Nadia Maulina Azhar, nomor 24. Ya, 24 atau 21, Mbak? 24. Oke, 24. Silakan kamu sebutkan dua saja ya. Iya, Miss. Jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Yang kedua, variabel dependen. Oke, variabel independen dan variabel dependen. Ada nama lainnya dari independen sama dependen nggak, Mbak? Di referensi kamu. Variabel prediktor, stimulus, sama eksogen. Oke, terima kasih. Siap. Boleh pakai itu, variabel penelitian tadi yang disebutkan Mbak Nadia ada variabel independen dan variabel dependen. Mari kita lihat jawaban dari tadi. Siapa yang open mic yang laki-laki ya? Butika kan nggak lagi buka namanya. Takut salah. Ih, nggak boleh takut salah. Orang itu kalau salah jadi tahu yang benar. Variabel bebas sama variabel apa? Terikat. Nah, nomor absen berapa? Nomor absen 35, Bu. Wismoyo ya? Ya, Bu. Kamu kok takut banget apa-apa takut salah? Kita mah salah jadi tahu apa yang benar ya. Jadi, ya, Bu. coba dulu. Jangan bermindset aku pasti salah. Bukan ya. Coba dulu, kalau kamu salah, kamu jadi belajar. Jadi mulai sekarang kita pakai prinsip try and learn, bukan try and error. Siap, Bismoyo? Jadi nanti habis ini kalau punya jawaban, silahkan sampaikan. Yang penting dengan tata aturan menyampaikan yang sopan. Kan kamu udah sopan tuh, jadi nggak usah takut salah. Urusan salah mah berikutnya. Yang penting usaha dulu. Nah, tadi Bismoyo menyebutkan ada variabel bebas dan variabel terikat. Ini sebetulnya adalah nama lain untuk variabel independen, itu nama lainnya variabel bebas. Sedangkan untuk variabel dependen, nama lainnya adalah variabel terikat. Apakah hanya ada dua itu? Tidak ya, variabel itu ada 4. Ada variabel terikat atau variabel dependen tadi disebutkan oleh Mbak Nadia. Ada variabel bebas atau variabel independen. Dan juga ada dua yang lainnya, yaitu variabel terkontrol dan variabel pengganggu. Coba sekarang tarik nafas dulu. Hembuskan biar kalian lebih nyaman untuk mendengarkan suara Missis ya. Kita lanjutkan lagi, apa sih variabel-variabel ini? Mungkin kemarin pas baca masih belum terlalu pemahami, yuk kita pahami lebih dalam masing-masingnya. Ini Missis ambil gambar dari punyanya Tias Rahma Saputri kelas 10 MIPA 4. Hasil praktikumnya di hari ketiga dan di hari kelima. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol ini adalah variabel yang tetap dipertahankan di seluruh percobaan Anda, atau artinya adalah perlakuan yang disamakan di semua sampel. Kalau misalnya ada gelas A, gelas B, gelas C, maka gelas A, B, C ini harus ada yang sama. Apa yang harus sama supaya hasilnya valid? Yuk, siapa bisa menebak?
Variabel kontrol itu adalah variabel yang disamakan di setiap sampel. Siapa bisa tebak variabel kontrolnya apa? Sebutkan nama, nomor absen selain Nadia sama Wismoyo. Yang lainnya, Mrs. mau dengar suara yang lainnya. Ayo kan. Siapa namanya? Yuk. Variabel kontrolnya apa? Yang disamakan di semua sampel, kan semuanya udah praktikum nih. Halo? MIPA 1. Ayo, Bu. Siap. Sebutin nama, nomor absen. 35, Bu. Selain Wismoyo. Yang lain selain Wismoyo. Ayo. Semuanya harus mencoba menjawab. Biar semuanya rata dapat nilai keaktifan. Ya. Siapa namanya? Absen 26. Ya. Namanya? Raffi Ahmad Munir. Oke. Silakan Raffi. Variabel terkontrol itu contohnya objek ya, Bu. Apa yang disamakan dari gelas A, B, sama C? Yang sama apa? Pada saat awal Bentar, kamu Bu. yang sama apa? Sebentar. Jaringannya Oh iya. error. Jadi gimana, Mi? Apa yang disamakan antara gelas A, B, sama C? Yang disamakan takaran objek yang akan diamati, yaitu biji kacang hijau. Takaran kacang hijau berarti jumlah bijinya. Oke, apa lagi? Ya, jumlah bijinya. Terus takaran air Takaran air. 10 ml Terus? sama kapas. Kapas. Ada lagi? Gelasnya juga. Oke, bagus sekali. Itu adalah variabel terkontrol, yaitu variabel yang disamakan dengan tujuan mendapatkan validitas dari hasil akhirnya nanti. Karena tadi kita sudah bahas, fokus kita adalah melihat pengaruh dari cahaya matahari terhadap pertumbuhan dari biji kacang hijau. Nah, sekarang variabel bebas itu adalah variabel yang sengaja diubah-ubah. Artinya apa? Ini adalah yang diamati pengaruhnya. Variabel yang memberi pengaruh, yang diamati pengaruhnya. Apa yang kemudian kita amati pengaruhnya pada penelitian ini? Coba silahkan yang berani menjawab untuk bisa open mic dan menyebutkan nomor presensi. Selain tadi yang sudah menjawab, ada Nadia, Wismoyo, sama Raffi. Selain itu. Ayo, variabel bebasnya apa? Variabel yang diteliti pengaruhnya. Ada yang mau coba? MIPA 1. Bu, saya, Bu. Siap, sebutin nama, nomor presensi. Saya Safana absen 19. Absen? 11. 19. 19. Siapa tadi namanya? Maaf, tadi ada yang masuk ke ruangan jadi nggak kedengeran. Absen 19, Laila Safana. Oke, Laila. Ya, silakan. Apa variabel bebasnya? Variabel bebasnya itu kalau dari pengamatan kacang hijau, kan kalau gelasnya kan ada 3. Yang satu tanpa aluminium foil, yang satunya lagi cuman atasnya doang yang ditutupin aluminium foil, yang satunya ditutupi penuh dengan aluminium foil. Pengaruh cahayanya, Bu, yang diamati. Betul, jadi variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Betul sekali, terima kasih Laila. Jadi yang diamati pengaruhnya adalah cahaya matahari, makanya variabel bebasnya adalah intensitas dari cahaya mataharinya. Sedangkan variabel terikat adalah respon yang diberikan oleh sampel. Apa yang diukur dari sampelnya? Itu adalah variabel terikatnya. Apa yang kemudian diukur dari pengamatan kita? Siapa bisa jawab? Silahkan open mic, sebutkan nama. Ya, Miss. Ya, nama sama nomor absen. Rizka Tiffany Putri, nomor absen 31. Oke, Rizka, ya. Jawabannya apa, Kak? Variabel terikatnya itu panjang dari kecambahnya. Dari Betul. kacang. Siap, variabel terikatnya adalah panjang dari kecambahnya. Ini sebagai alat ukur pertumbuhan dari kacang hijaunya. Ya, jadi variabel terikat itu adalah variabel yang diukur dari sampelnya atau respon dari si sampelnya.
Terima kasih Rizka. Yo, udah pada pintar-pintar nih. Betul, variabel terkontrolnya ada kapas, air, wadah ini harus sama. Variabel bebasnya ada cahaya matahari yang kita teliti pengaruhnya. Sedangkan variabel terikatnya adalah kita mengukur pertumbuhan biji kacang hijaunya dengan mengukur tinggi tumbuhannya. Bisa panjang batangnya, bisa jumlah daunnya boleh. Tapi kalau yang kita fokuskan di sini adalah dengan mengukur tinggi tumbuhannya. Nah, apakah cuma ada 3 itu? Ada satu lagi yang namanya variabel pengganggu. Ada nggak yang penelitiannya gagal gara-gara diganggu? Ada nggak? Ada nggak? Ada? Sebutkan nama sama nomor persensi. Gantian. Namanya Fauzan, Bu. Fauzan. Nomor persensi berapa? Nomor 13, Bu. 13. Kamu dapat variabel pengganggu apa? Pertumbuhan yang si itu apa namanya? Busuk, Bu. Busuknya kenapa? Menurut kamu? Busuknya kenapa, Fauzan, menurut kamu? Mungkin karena terlalu lembab apa ya, Bu? Oh, Apa terlalu gimana lembab. ya? Berarti yang busuk yang A busuk. Iya, Bu, yang Oh, tidak ya. ditutupi Oke, kelembaban ya. Baik. Iya, Bu. Tadi ada lagi yang bicara selain Fauzan, siapa ya yang katanya punya variabel pengganggu? Tadi siapa? Ada lagi yang ada lagi yang merasa terganggu? Yes, merasa terganggu. Terganggu dengan suara saya? Ada lagi nggak? Udah nih, cuma Fauzan aja. Halo? Baiklah, ini kayaknya udah bau-bau weekend ya, jadinya pada kepingin buru-buru selesai pelajaran, terus jadinya diam 1000 bahasa. Variabel pengganggu itu apa sih? Nih kemarin ada yang curhat sama Miss, punya saya yang gelas C disemutin, Masya Allah. Jadi yang A sama B berhasil, yang C gagal gara-gara disemutin variabel pengganggu. Miss, punya saya tuh yang satunya buat mainan kucing, ya variabel pengganggu. Tadi di kelas MIPA 2 malah disebutin, ada 2 juga. Miss, punya saya bijinya itu udah rusak, jadinya nggak ada yang tumbuh, A, B, C nggak ada yang tumbuh. Ada juga yang bilang ditaruhnya di luar rumah, terus anginnya gede, jadi terbang, akhirnya nggak punya data karena percobaannya hilang. Nah, ini yang namanya variabel pengganggu. Variabel pengganggu itu adalah variabel-variabel yang tidak bisa kita, bukan tidak bisa, yang kemudian merusak, mengaruhi dari validitas data kita karena mempengaruhi juga ending atau output dari pengamatan kita. Bisa kalau di konteksnya kita tuh ada tadi hama, lingkungan, kayak kelembaban tadi juga sama, termasuk kualitas bijinya. Kalau sebetulnya variabel-variabel pengganggu ini disadari dari awal, maka si variabel pengganggu ini mestinya dikontrol. Jadi masukkan ke variabel kontrol supaya tidak mempengaruhi dari validitas percobaannya. Semoga sampai di sini kamu bisa memahami yang dimaksud dengan variabel pengganggu. Kita lanjut lagi. Kemarin, Mrs. juga belum menyampaikan bahwa mestinya kamu membuat yang namanya hipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada. Ada yang namanya hipotesis 0 dan ada yang namanya hipotesis alternatif. Kalau hipotesisnya hipotesis 0 berarti hipotesis ini menerangkan bahwa si variabel bebasnya tidak mempengaruhi dari si variabel terikat. Sedangkan hipotesis alternatif itu berarti menerangkan bahwa variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikatnya. Yuk, tarik nafas. Hembuskan. Mrs. ulang 1 kali lagi. Jadi, kalau kamu udah punya rumusan masalah, kamu akan menjawabnya sementara menggunakan yang namanya hipotesis. Ada hipotesis 0, ada hipotesis 1. Kalau hipotesis 0 ini berarti menyatakan bahwa variabel bebasnya yang kita teliti pengaruhnya itu tidak berpengaruh ternyata terhadap variabel terikatnya, respons si objeknya. Sedangkan kalau hipotesis alternatif itu adalah yang menerangkan bahwa si variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikatnya.
Ini tidak boleh kamu ambil, tidak boleh kamu susun sebelum kamu baca. Kamu perlu mencari referensi, kamu perlu mencari pustaka dari mana? Buku, artikel, dan garis bawahi, tebalin, blot pakai stabilo. Nggak boleh copy paste. Catat hal-hal yang penting, lalu ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Jangan lupa juga catat sumbernya. Tadi ada beberapa sudah mencoba mencatat sumbernya. Nah, bedakan mencatat sumber buku sama mencatat sumber yang berasal dari artikel. Apa bedanya? Kalau catat dari sumber buku, ada judul, ada penulis, ada penerbit, tahun terbit, kota terbit. Sedangkan menulis dari sumber artikel, kamu perlu menuliskan alamat akses. Dan belum cukup judul sama alamat akses, tetapi kamu juga perlu menuliskan tanggal dan jam akses. Kenapa? Alasannya adalah kayak yang namanya artikel itu bisa diedit sama penulisnya. Kalau kamu nggak mencantumkan tanggal dan jam akses, kemudian yang kamu tampilkan ternyata sudah diedit sama si orang yang membuatnya, jadi nggak valid lagi pustakanya. Semoga cukup jelas ya. Jadi sebelum kamu bikin jawaban sementara, kamu harus apa anak-anak? Baca dulu. Cari referensi dulu. Kita lanjut lagi. Karena kita tadi judulnya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan, Mrs. buat nih. Cari nih pustaka tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Dapat dari Ruang Guru. Diaksesnya kapan? Kamis tanggal 29 Juli jam 3 pagi. Tulis semuanya. Dapetin materinya, dicatat semuanya. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Setelah dapat ini, baru bisa bikin hipotesis. Oh, hipotesisnya itu dari hasil referensi yang didapatkan, cahaya matahari itu berpengaruh loh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Apakah kemudian ini langsung diterima? Tidak. Nggak bisa langsung diterima. Kamu butuh yang namanya eksperimen biar ada data. Jadi harus ada data yang kamu kumpulkan. Data sendiri ada dua macam, data kualitatif sama data kuantitatif. Kalau datanya kualitatif artinya datanya bukan berupa angka, jadi berupa deskripsi saja. Sedangkan kalau datanya kuantitatif, datanya berupa angka. Coba tebak, kalau temen kamu tadi 3 orang itu datanya kualitatif apa kuantitatif? Sebut nama, nomor absen, gampang banget soalnya loh. Selain Raffi, Laila, Rizka, Fauzan, Wismoyo, sama Nadia, yuk open mic. Tadi teman kamu nampilin datanya data apa? Kualitatif apa kuantitatif? Halo, ini Mrs. nggak ditinggalkan ya? Jawab lagi boleh kan, Miss? Yang lain dulu deh, biar suaranya semuanya kedengeran. Boleh sebenarnya, tapi nanti dulu biar yang dapat lain. Saya Miss. Oke, sebutkan nama, nomor absen. Sabila Mutiara Deva, absen 32. Siap. Jawabannya apa, sayang? Data kuantitatif. Bagus. Data kuantitatif kenapa? Jawabannya data kuantitatif. Karena membutuhkan penggaris untuk mengukur pertumbuhan biji kacang hijau. Betul. Dan wujud datanya berupa angka ya. Terima kasih, Salsabila. Nah, Miss akan tunjukkan, emang ada Bu yang pakai data kualitatif? Ada nih, contohnya punyanya Raffi Lutfi dari MIPA 4. Dia pakai data kualitatif. Kamu bisa lihat di layar, di situ dia sebutkan gelas A bla bla bla, gelas B bla bla bla, gelas C bla 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 gitu ya. Boleh nggak sih pakai data kualitatif? Boleh sayang, tetapi data kualitatif itu kadang-kadang perspektif antara satu orang dengan orang lainnya itu sulit untuk divalidasi. Misal nih, kamu bilang ini warnanya hijau, ini warnanya kuning. Bisa jadi orang A akan nyebutin dengan warna yang lain atau orang D akan menyebutkan dengan warna yang lain. Artinya data kualitatif saran Butika itu gunakanlah untuk memperkuat, melengkapi. Sedangkan data kuantitatif ini dijadikan dasar, kenapa? Karena variabel terikat kita dari awal itu bisa diukur gitu ya. Jadi pakailah data kuantitatif, data kualitatifnya dipakai untuk pelengkap. Oke, nah kalau udah baca, udah bikin hipotesa, udah eksperimen dan dapat data, kamu mesti melakukan analisa. Jadi
Setelah punya referensi yang dibaca-baca, udah dicatat-catat tuh. Oh, buku ini ngomong ini, artikel ini ngomong ini, dataku kayak gini. Jadi setelah itu kamu analisa. Dari penelitian kamu itu hasilnya seperti apa nih? Contohnya punya Mbak Anindita dari MIPA 4 juga. Ini karena kemarin pelajarannya. Disampaikan di sini, dari hasil penelitian yang dilakukan pada pertumbuhan kacang hijau, di mana yang ditutupi aluminium foil secara rapat paling cepat pertumbuhannya. Sedangkan yang ditutupi aluminium foil hanya permukaannya saja tercepat kedua, dan yang paling lambat pertumbuhannya adalah yang tidak ditutupi aluminium foil. Maka dapat dikatakan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Mengapa? Justru kacang hijau yang berada di tempat gelap bertumbuh secara cepat dibandingkan terkena cahaya matahari. Jadi maksudnya Mrs. itu apa? Kenapa kok harus ada analisis? Karena di analisis ini kamu bisa berkembang, kamu bisa berpikir. Nggak cuma berhenti di, oh udah kejawab, ya udah. Enggak, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah itu kemudian munculnya di analisis. Nih kamu nanti bisa baca dan bisa tonton lagi video YouTube-nya supaya bisa memperkuat insight-nya, memperkuat pemahamannya. Nah, kalau udah dianalisis, baru kesimpulan. Nah, tapi Mrs. perlu tegaskan satu lagi, jangan sampai antara pustaka sama pembahasan itu kamu samakan, beda ya. Jadi kalau pustaka itu adalah referensi-referensi yang mendukung, sedangkan pembahasan itu berarti analisis, perkawinan antara pustaka yang kamu dapatkan dengan data yang kamu dapatkan dari eksperimen. Dari sini barulah berkesimpulan. Dan kesimpulan itu betul memang sebetulnya bisa aja kamu cuma nulis hipotesis yang diterima. Hipotesis saya diterima atau hipotesis alternatifnya diterima. Cukup sampai gitu nggak apa-apa. Karena kesimpulan itu standar terpendeknya itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Udah selesai. Kalau kemudian kamu ingin memberi penjelasan tambahan, silahkan berikan secara singkat dan padat. Karena kesimpulan, sekali lagi, bukan analisa. Ya, kesimpulan bukan analisa. Nah, dari sini, Mrs. akan memberikan kamu waktu 2 minggu untuk bisa membuat ulang laporan pengamatannya. Dan versinya lengkap, mulai dari judul sampai lampiran. Miss, isinya apa yang lampiran? Kamu bisa minta tolong ibumu fotoin waktu kamu lagi masang-masang gelasnya. Miss, udah lewat kan? Kamu bisa juga pakai foto-foto yang kemarin kamu sudah ada. Nggak harus ada foto itu kok. Miss, boleh nggak ngulang karena kemarin gagal? Silahkan. Sekali lagi tadi, Miss Oya kan bilang, takut salah Miss? Nggak usah takut salah. Dalam sebuah praktikum nggak ada yang salah. Kenapa? Kok punyanya Miss Moyo ini bisa, ini kan muncul pertanyaan unik nih. Sebelum itu ya, sebelum nanti kita bahas ini lagi. Miss mau kembali ke, mengembalikan wajah Mrs. ke depan kalian. Nah, kelihatan. Kenapa kok punya Miss Moyo bisa unik banget? Nih teman-temannya yang tutup aluminium foil rapet, itu tumbuhnya banyak banget gitu ya. Ada yang sampai 20 cm. Punya Miss Moyo kok enggak? Kenapa coba kira-kira? Ayo Wismoyo, menurut kamu kenapa punya kamu seperti itu? Itu kan unik banget ya. Teman-teman yang lain, coba Miss tanya, ada nggak yang hasilnya kayak Wismoyo? Yang di tempat gelap. Di tempat gelap? Enggak, maksudnya Mrs. itu ke semuanya. Coba semuanya yang ditutup aluminium foil, ada nggak yang nggak tumbuh? Diem semua, tandanya semuanya bilang semuanya sama kayak yang lain. Allah, ternyata MIPA 1 orangnya pendiam-pendiam, tidak apa-apa. Yang penting gurunya tetap ramai, atraktif ya. Nah, kalau di dalam kelas kita bisa jumpalitan nih gurunya. Miss Moyo, bisa jadi kamu ada satu variabel pengganggu. Mungkin di awal kamu tidak mengontrol bahwa si biji kacang hijau ini seharusnya punya kualitas yang sama antara yang di A, di B, dan di C. Karena kemarin juga ada yang WA Mrs. kayak gini. Miss, punyaku kok nggak tumbuh? Dia belum berpikir kalau keadaan lingkungan bisa menyebabkan itu. Punyaku kemarin keinjek dulu, baru bisa dimasukin dan ditaburin. Bisa nggak Miss kemudian rusak? Ya mungkin saja. Makanya tadi ketika kita meneliti sesuatu, kita harus paham betul dengan objek yang mau kita teliti, dengan persoalannya, rumusannya harus jelas gitu ya. Berarti Miss Moyo salah? Enggak, malah keren. Kamu membuat kita semua jadi berpikir, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, memunculkan proses berpikir itu tidak semua orang tuh berkesempatan ya. Yang mau berpikir ya. Yang mau, biarin aja kan udah mau malam minggu. Bukan malam Sabtu ya. Ya nggak apa-apa juga. Setidaknya sekarang kamu dengar jadi kamu agak mikir gitu ya. Dan mikir juga 2 minggu lagi kamu harus ngumpulin laporan yang bagus gitu ya. Yang rapih, yang
runtut dari judul sampai ke lampiran. Terus Mrs. nggak akan kasih modelnya kayak apa, eksplorasi. Google banyak banget, YouTube banyak banget, buat versi kamu yang mencirikan kamu gitu ya. Karena tadi sebetulnya di kelas sebelumnya ada satu anak yang berhasil menembus membuat lengkap, tapi kurang satu. Harus memperhatikan yang namanya format penulisan ya. Di YouTube-nya Mrs. kamu bisa scroll ke bawah, itu ada Mrs. pernah bikin video, seingat Mrs. tuh standar penulisan tugas. Jadi fontnya berapa, alignment-nya. Alignment tuh apa sih bahasanya apa? Spasi ya? Spasinya berapa, kertasnya apa, jenis hurufnya apa, rata kanan kiri, itu udah ada. Kenapa? Latihan rapi. Kemampuan membuat laporan ilmiah nggak cuma kamu pakai di SMA, nanti kamu kuliah juga bakalan akan tetap kepakai. Bu, nggak kepingin kuliah, mau jadi bisnis. Tenang, Mrs. juga ini di kelas 11 ngajar bisnis. Kepakai di bisnis apa? Runtutan berpikir. Kalau kamu membiasakan itu nanti rapih, nanti jadi runtutan berpikirnya bagus, cakep gitu. Nah, sampai di sini Mrs. ngobrol tanpa nafas. Izinkan Mrs. nafas dan Mrs. akan memberikan kamu waktu untuk bertanya. Silahkan open mic kalau mau tanya sambil Mrs. ambil nafas panjang. Ada yang mau tanya atau tidak? Sudah cukup jelas penjelasannya? Berarti besok buat ulang, Miss. Kamu nggak harus praktikum ulang ya. Mrs. hanya minta kamu membuat laporannya yang diulang. Nilai hari ini tetap akan masuk. Jadi nilai hari ini nanti Mrs. koreksi jadi nilai pertama. Ditambah sama nilai besok laporan kamu di jumlah. Hasilnya adalah jadi nilai keterampilan untuk KD 3.1. Seperti itu. Jadi selamat. Buat tadi ada Wismoyo, ada Kansa, sama Rona yang sudah dapat nilai minimal 90. Yang lain, manfaatkan kesempatan ya kalau dikasih kesempatan sama Miss. Karena sekali lagi Miss sampaikan, Miss termasuk guru yang menghargai proses. Tidak semuanya orang pintar biologi, tapi semua orang bisa berproses. Jadi berproseslah. Oke? Siap? Miss senang loh. Ya, silakan Din. Itu apa sih ya, katanya kan yang nyatet materi itu dikumpulinnya kapan, Miss? Tenang, kalau nanti kalau biasanya mau mid semester sama mau semesteran di mau tes semesteran, Miss akan kasih formnya. Jadi simpen dulu aja nggak apa-apa. Itu juga akan tetap dapat nilai tambah. Betul, itu berproses juga. Itu bikin catatan kan belajar, berproses juga. Dan Miss juga apresiasi nih kelas MIPA 2 karena dari minggu lalu dan minggu ini kalian paling rajin open camera. Meskipun Miss udah ngasih keleluasaan biar kamu nggak open cam, ternyata kelas kamu. Semoga kuotanya makin lancar ya, rezekinya untuk beli kuota. Amin ya Allah. Semoga walaupun PJJ uang sakunya tetap jalan. Amin ya Allah. Amin. Yang terakhir aminnya agak sama senyum sambil ngelirik bapak aku. Amin. Denger nggak ya? Gitu, ada lagi yang mau tanya nggak? Sudah jelas? Nanti bisa tonton lagi di YouTube-nya. Mrs. akan upload video ini. Insya Allah nanti dipotong-potong bagian yang mungkin kurang kurang pas, tetapi kalau yang nggak langsung upload aja. Ada lagi yang mau tanya atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, Mrs. akan kasih satu soal lagi. Masih ada kesempatan buat satu orang untuk mendapatkan nilai tambah hari ini. Selain yang tadi udah jawab ya, ada Raffi, Laila, Rizka, Fauzan, Salsabila, Bismoyo, Nadia. Selain itu, siap-siap, sebentar lagi Mrs. akan kasih soalnya. Yuk, coba. Mana variabel bebas, mana variabel terikatnya? Open mic, sebutkan nama, nomor absen. Di rumusan masalah, apakah jenis pupuk berpengaruh terhadap jumlah daun pohon rambutan? Ada yang mau coba jawab? 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang mau jawab nggak? Kalau nggak ada, nanti Wismoyo boleh jawab lagi loh. Apakah jenis pupuk berpengaruh terhadap jumlah daun pohon rambutan? Sebutkan mana variabel bebasnya, mana variabel terikat. Yuk, siapa mau coba jawab? 5, 4, 3, 2, 1. Boleh jawab yang tadi sudah jawab. Siapa? Yang tadi sudah jawab masih boleh jawab lagi. Siapa mau coba?
Iya, nggak ada yang mau Raffi coba. Ahmad. Oke, Wismoyo lagi. Apa, Bu? Iya, silahkan kamu mau jawab kan? Ya dijawab. Ayo. Tadi apa, Bu? Pertanyaannya, Bu? Masya Allah. Apakah jenis pupuk berpengaruh terhadap jumlah daun pohon rambutan? Mana variabel bebas, mana variabel terikatnya? Variabel bebas, hal yang dipengaruhi daunnya, Bu. Apa tuh? Tadi daun pohon itu variabel bebas. Halo. Iya, didengerin, Variabel dengerin. bebas. Terus variabel terikatnya pupuk apa ya, Bu? Yuk, gimana teman-teman? Setuju atau tidak dengan jawaban Wismoyo? Pupuknya mempengaruhi, Bu. Ya, jadi yang bebas yang mana, yang terikat yang mana? Bebas yang pupuk, terikat yang daun. Iya, tarik nafas Wismoyo. Ya, Bu. Aku nggak dengerin, Bu, pertanyaannya. Iya, Lagi siap. baca. Jadi variabel bebasnya adalah yang jenis pupuk, karena jenis pupuk itu yang kita teliti pengaruhnya yang nanti kita buat beda-beda. Sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah daun pada pohon rambutan. Oke guys, thank you very much for your attention today. Have a nice weekend and love you. Assalamualaikum. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Boleh live udah, kan gak ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Dah. Bentar, jangan live dulu, belum difoto, lupa kan. Untung belum ada yang keluar rapat ya. Ntar dulu, Miss matikan share screen, tapi Miss mau foto soalnya. Hampir aja pada keluar ya. Mari kita berfoto lagi untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mau settingan anggun. Silakan anak-anak dinyalakan kameranya.